Di pintu masuk tanah rahasia kuno, 3 kelompok pemegang kunci terlihat sudah tiba di tempat ini. Mereka dipimpin oleh Sikun dari dinasti Batu Iblis yang juga abangnya Sisuan, Hong Li dari dinasti Hong Huan, dan Yao Qing dari dinasti Yao Kuan. Mereka bertiga berada di ranah Nirvana tingkat kedua. Mendengar kabar dinasti Batu Iblis mengeluarkan 1 juta pil Nirvana untuk memburu Lindong, membuat Hong Li sempat memprovokasi Sikun mengalami masalah serius. Namun bagi Sikun, 1 juta pil Nirvana tidak seberapa bagi dinastinya. Bahkan dia balik memprovokasi Hong Li kalau dinasti Hong mengalami kerugian besar saat memperebutkan kunci tanah rahasia kuno dengan dinasti tanpa batas. Sehingga jika perlu, Sikun bersedia memberinya beberapa pil Nirvana. Pasalnya jika tidak memiliki kemampuan yang cukup, mungkin hanya akan membuang nyawa memasuki tanah rahasia kuno. Meskipun ucapan barusan cukup mengesalkan, tapi Hong Li cukup bisa menahan emosinya dan menegaskan telah mendapatkan bantuan kuat dari sosok misterius di sebelahnya. Di tengah-tengah perdebatan ketika Yao Qing beranggapan pemegang kunci keempat belum muncul, serta ditakutkan orang tersebut tidak berani menunjukkan diri karena sedang diburu oleh Sikun, Lindong dan Xiaoyan pada akhirnya menunjukkan diri tanpa rasa takut sedikit pun. 李小竟然还能活着，那不就是魔岩王朝在追杀的？他就是林动。林动，大炎王朝，林动。 Di saat semua orang dikejutkan dengan kemunculan Lindong, serta dia masih hidup setelah diburu oleh dinasti Batu Iblis, Yao Qing sempat ingin segera membuka pintu rahasia. Namun Sikun tiba-tiba saja ingin membalaskan dendam kematian Sisuan. Bahkan kemarahannya semakin menjadi ketika Lindong mengatakan Sisuan tidaklah memiliki kemampuan untuk berebut kunci rahasia dengan dirinya dan berakhir dengan kematian. 那给涅槃镜吗？那是2人涅槃境巅峰了吗？ Tepat ketika Sikun mencoba melakukan serangan, Lindong dengan sigap memblokirnya. Bahkan dia menggunakan simbol spiritual untuk menahan tekanan dari Sikun dan memaksanya mundur dari lokasi baku hantam. 这小子！ Di saat Sikun sempat terkejut, Lindong berada di tingkat Nirvana tahap 1 dan merupakan seorang master simbol. Lindong sendiri terlihat kembali memprovokasi kalau tingkat 2 Nirvana ternyata tidaklah ada artinya, sehingga membuat Sikun terpancing emosi dan tanpa basa-basi kembali melepaskan serangan menggunakan pedang iblisnya, memaksa Lindong melakukan baku hantam jarak dekat, bahkan mengharuskannya melepaskan teknik 9 bayangan ungu penghancur. 雕虫小技，鹰九破，离我退！ Di tengah-tengah baku hantam luar biasa sengit tersebut, serta melihat Lindong mampu mengimbangi Sikun hanya di tingkat Nirvana tahap 1, sosok master misterius di sebelah Hong Li terlihat menunjukkan reaksi, dan Mimin belum bisa menebak identitas orang tersebut. Merasa muak menghadapi Lindong, Sikun tanpa basa-basi melepaskan teknik pedang langit penghancur iblis, sehingga mengharuskan Lindong melepaskan teknik 5 jari pengguncang semesta untuk memblokirnya, sehingga terjadilah bentrokan luar biasa menakutkan. Tepat ketika perbaku hantaman akan kembali terjadi, Yao Qing meminta Lindong dan Sikun untuk menyudahi pertarungan.
dengan alasan bahwa tujuan mereka datang ke tanah rahasia kuno mencari harta karun, bukan nonton elu berdua menyelesaikan dendam pribadi. Oleh sebab itu, Hong Li menyarankan untuk mengesampingkan hal ini terlebih dahulu. Merasa perkataan barusan memanglah benar, keempat perwakilan dinasti bergegas menuju altar kuno serta menempatkan kunci rahasia kuno masing-masing sehingga mereka bisa membuka simbol rahasia altar kuno. Di saat beberapa orang merasa terkejut menyaksikan fenomena tersebut, Hong Li menjelaskan, dalam reruntuhan seluas tanah rahasia kuno tersimpan harta karun yang tak terhitung jumlahnya. Oleh sebab itu, dia segera memimpin rombongan dinasti Hong untuk masuk lebih awal, serta menegaskan tidak akan berbelas kasih jika bertemu dalam pencarian harta karun. Kemudian disusul oleh rombongan dinasti Youkuan. Melihat kepergian dua orang tersebut, Si Kun pada akhirnya memutuskan untuk mencari harta karun terlebih dahulu. Setelah itu barulah mencari solusi lain untuk membalaskan dendam pribadinya kepada Lindong. Tidak berselang lama, meskipun Xiao Dio tidaklah mengetahui banyak tentang wilayah rahasia kuno, namun mengingat area ini cukup luas memiliki berbagai jenis harta langka, Xiao Dio lantas meminta Lindong untuk mengikutinya mencari pil obat. 走，小野。小子，快看！ Hanya dalam waktu yang cukup singkat, serta dengan mengandalkan penciuman Xiao Dio, rombongan Lindong akhirnya tiba di pavilion penyimpanan pil. Dan melihat sudah banyak praktisi baku hantam di tempat ini, mereka jelas ingin memperebutkan pil obat yang ada di pavilion penyimpanan pil. Namun Lindong jelas tidak menghiraukan pertarungan tersebut. Pasalnya dia sangat yakin pil yang berharga berada di dalam pavilion, serta meminta kedua rekannya untuk memasuki pavilion tersebut. 三药都归我们洪荒王朝所有。 Dalam perjalanan, ketika Xiaoyan menanyakan apakah mereka tidak mengambil semua pil nirvana yang berserakan di tempat ini, Lindong lantas mengatakan, pil berharga pastilah berada di dalam ruangan pil. Inilah yang menjadi alasan kenapa Lindong tidak ingin membuang-buang waktu bertarung sama praktisi keroco. Sementara itu, di saat kedua orang ini sibuk baku hantam memperebutkan sebuah pil, rombongan Lindong sampai di lokasi tersebut dan tanpa sengaja melihat tungku pemurnian pil, sehingga Martha langsung memastikan benda tersebut yang ternyata isi di dalamnya adalah pil reinkarnasi hidup dan mati. 那是很珍贵的丹药吗？ Martha alias Xiao Dio menjelaskan, jika seorang kultivator memiliki pil reinkarnasi hidup dan mati, bahkan meski seluruh meridiannya terputus dan esensinya hancur lebur, orang tersebut bisa mengandalkan pil tersebut untuk pulih sepenuhnya. Namun jika dirinya bisa mendapatkan pil reinkarnasi hidup dan mati, dia pastilah bisa kembali membentuk tubuh fisiknya. Mendengarkan penjelasan tersebut, baik Lindong bersama Xiaoyan lantas meminta Xiao Dio untuk menyerahkan masalah tersebut kepada mereka. Pasalnya mereka berjanji akan mendapatkan pil tersebut demi Xiao Dio. Waduh, ini baru namanya sahabat sejati ya guys ya. Nah, ternyata kedua orang barusan terlibat pertarungan memiliki identitas asli Tianzhen Rana Nirvana tingkat kedua berasal dari dinasti Honghuan. Sedangkan Yansen Rana Nirvana tahap kedua berasal dari dinasti Youkuan dan merupakan seorang pemimpin kelompok. Dalam situasi ini, Lindong tanpa terduga memanfaatkan kesempatan tersebut bergegas menuju tungku pemurnian, sehingga para bawahan kedua dinasti mencoba untuk menggagalkan tindakan Lindong. Namun di waktu bersamaan, Xiaoyan terlihat memberikan bantuan. Tidak berselang lama, di saat Lindong hampir mendapatkan pil reinkarnasi hidup dan mati, Xiao Dio lantas memintanya untuk berhenti. Pasalnya Tianzhen bersama Yansen dengan cepat menyerangnya dari kedua arah dan tiba-tiba...
Melihat Yansen tersungkur lemas pasca menerima serangan Lindong, Tianzhen bergegas mengambil alih pertarungan. Meski dia mengatakan lebih dulu tiba di tempat ini, serta menegaskan semua harta di ruangan tersebut adalah miliknya, tapi jelas Lindong tidaklah memperdulikan ucapan tersebut. Pasalnya cuma orang terkuat saja yang bisa mendapatkannya, sehingga terjadilah baku hantam luar biasa edun. Dalam situasi ini, Yansen justru memiliki rencana lain. Dia bertujuan untuk memanfaatkan pertarungan mengambil pil reinkarnasi hidup dan mati. Meskipun hal itu memancing kemarahan Tianzhen dan Lindong, tapi Xiao Dio segera menghentikan tindakan Lindong. Dia beranggapan kedua orang tersebut tidaklah mungkin bisa mendapatkan pil reinkarnasi hidup dan mati. Dan tiba-tiba... Di saat Yansen menahan sakit tangannya pocel sebelah, Xiao Dio lantas mengatakan, sebelumnya dia sudah merasakan aura kematian di sekeliling tungku pemurnian pil. Inilah yang menjadi alasan kenapa dia sebelumnya melarang Lindong melakukan aksi mendapatkan pil. Sementara itu, mengingat ambisinya cukup besar, bahkan menghiraukan rasa sakit yang dialami Yansen, Tianzhen segera memerintahkan seluruh bawahannya untuk menghilangkan kabut kematian tersebut, sehingga dirinya bisa mendapatkan pil reinkarnasi hidup dan mati. Tindakan barusan jelas menarik perhatian Lindong. Dia beranggapan mereka adalah orang-orang bodoh yang tidak dapat mungkin membubarkan aura kematian. Tapi belum sempat melanjutkan ucapannya, Xiao Dio mengatakan jika Lindong mampu menyalakan tungku pemurnian pil, kemungkinan dia bisa menghilangkan aura kematian. Menyadari ucapan Xiao Dio adalah kenyataan dan menemukan titik lokasi yang memiliki sedikit energi spiritual, Lindong bergegas menuju lokasi tersebut. Walaupun tempat ini memanglah menyisakan sedikit energi spiritual, namun menurutnya inilah titik yang tepat untuk menyalakan tungku pil, sehingga dia tanpa basa-basi menyalurkan energi spiritualnya. Di sisi lain, ketika rombongan dinasti Hong Huang kesulitan menghilangkan kabut hitam, Tianzhen kembali memerintahkan untuk melepaskan kekuatan penuh. Namun apa yang terjadi? Aura kematian justru menyerang rombongan dinasti Hong Huang, sehingga menimbulkan ledakan luar biasa hebat. Di waktu bersamaan, Lindong telah berhasil memperbaiki satu persatu formasi segel di tempat ini. Bahkan tindakannya langsung menetralisir aura kematian. Oleh sebab itu, Xiao Dio segera meminta Lindong untuk memanfaatkan situasi mengambil pil reinkarnasi hidup dan mati. Tidak ingin berdiam diri, serta melihat Lindong bergerak menuju tungku pemurnian, Tianzhen lantas memimpin rombongan untuk menghentikan aksi Lindong. Meski pasukan Keroco dan Yansen melepaskan serangan, tapi jelas hal ini tidaklah berdampak apapun, di mana Lindong berhasil mengusir mundur Yansen dalam satu kali serangan. Nah, dikarenakan Yansen tidak bisa mendekati area tungku pemurnian pil, maka dia secara nekat menghancurkan rantai penghubung, sehingga tidak ada satu orang pun yang bisa mendapatkan pil reinkarnasi hidup dan mati, sehingga membuat tungku pil jatuh ke dalam kolam api spiritual. Meskipun situasi menjadi hal terburuk untuk Lindong, tapi mengingat janjinya kepada Xiao Dio, dia lantas memberanikan diri nyebur ke dalam kolam api spiritual dan berhasil mendapatkan pil reinkarnasi hidup dan mati. Melihat harta karun yang mereka incar berada di tangan Lindong, baik Tianzhen bersama Yansen segera memerintahkan seluruh bawahan merebut kembali pil tersebut. Namun Lindong tanpa basa-basi melepaskan teknik telapak guntur pelahap, sehingga membuat kedua pemimpin tidak berdaya di bawah kemampuan tersebut. Sementara Lindong dan Xiaoyan memutuskan cabut pergi meninggalkan tempat ini.
Singkatnya, setibanya di lokasi yang aman, Lindong sempat menunjukkan reaksi ringan pasca terkena efek formasi tungkupil. Bahkan Marta terlihat kesal. Apakah Lindong bosan hidup memasuki api spiritual yang digunakan untuk memurnikan pil? Kekesalan Marta barusan langsung dibungkam ketika Lindong menepati janjinya mendapatkan pil reinkarnasi demi membentuk tubuh fisiknya. Meskipun Marta menunjukkan sikap sok cuek, namun jelas dia merasa cukup senang. Tapi dikarenakan membentuk tubuh fisik membutuhkan waktu berbulan-bulan, serta mereka harus berpacu dengan waktu demi mendapatkan harta karun di tempat ini, Marta lantas mengesampingkan urusan pribadinya, serta mengajak Lindong menuju tempat berikutnya. Tidak membutuhkan waktu lama, mereka tiba di sebuah reruntuhan salah satu sekte anggota Aliansi Tiangang, di mana menurut informasi, Aliansi Tiangang terdiri dari 108 sekte, memiliki 16 sekte pelindung dan 4 sekte agung. Namun sayangnya, Marta tidak bisa memastikan sekte apa yang berada di depan mereka. 难怪会有如此大的规模，竟然汇聚了如此众多的宗派。 Di saat Lindong mengusulkan memasuki reruntuhan demi menemukan kitab rahasia seni bela diri, Marta lantas meminta mereka untuk berhati-hati dengan alasan aliansi Tiangang pastilah tidak sederhana. 走吧。 Baru saja berjalan memasuki ke dalam reruntuhan, baik Lindong dan Marta menyadari ada hal janggal. Selain merasa selalu ada yang mengawasi, mereka juga dikejutkan pintu masuk yang sebelumnya mereka gunakan tiba-tiba saja menghilang. Bahkan patung-patung di tempat tersebut seperti hidup. Belum sempat mendapatkan jawaban tentang keanehan di tempat ini, mereka tiba-tiba saja mendengar suara teriakan, sehingga mereka segera memutuskan untuk memeriksanya. Nah, ternyata suara teriakan barusan berasal dari anggota dinasti Yaokuan. Mereka terlihat diserang oleh sekelompok jiwa gentayangan. Bahkan meski mereka telah mencoba melakukan perlawanan, hal itu sia-sia saja. Para demit tidaklah mempan oleh serangan fisik, serta mengakibatkan satu persatu anggota tewas mengenaskan. 那些灵体是？ Tepat ketika Xiaoyan mencoba melakukan serangan serta tidak mendapatkan hasil apapun, Lindong bergegas melindunginya dengan kekuatan spiritual yang ternyata hal tersebut berhasil menekan para makhluk roh. Bersamaan dengan kejadian tersebut, muncul seorang master simbol dari dinasti Yaokuan bernama Musha menyerang para makhluk roh. Bahkan tanpa alasan yang jelas, para makhluk roh terlihat emosi melihat kemunculannya, serta mencoba melakukan serangan, sehingga Lindong yang tidak ingin tinggal diam saja, lantas mencoba membantu dan melepaskan teknik segel badai petir. Setelah kejadian tersebut dan salah satu anggota memastikan anggota lainnya telah koit, Musa telah menghampiri Lindong dan saling memperkenalkan identitas masing-masing. Bahkan menyadari Musa juga seorang master spiritual, Lindong terlihat tidak menunjukkan sikap permusuhan. Menyadari Lindong masuk ke tempat ini pastilah juga ingin berburu harta karun, Musa tiba-tiba saja mengatakan nasib mereka kurang beruntung, di mana seluruh reruntuhan di tempat ini dilindungi oleh formasi sangat kuat. Jangankan mendapatkan harta karun, buat keluar hidup-hidup aja udah susah. Desa Lindong beranggapan jika menemukan inti formasi pastilah bisa memecahkan formasi. Musa menegaskan hal itu gak segampang ucapannya. Pasalnya area di tempat ini selalu berubah-ubah. Kemanapun mereka pergi, mereka pasti akan kembali ke titik yang sama layaknya sebuah labirin. Sementara Musa dan anggotanya sudah cukup lama berada di tempat ini tanpa hasil apapun. Tepat ketika Lindong tidak memperdulikannya dan ingin menyelidikinya sendiri,
Musa tiba-tiba saja memiliki rencana licik. Dia juga mengajak Lindong untuk bekerja sama memecahkan formasi. Jika berhasil, mereka bisa membagi harta karun di tempat ini secara rata, sehingga menguntungkan kedua belah pihak. Sayangnya, Lindong menolak tawaran barusan. Dia beralasan tidak pernah bekerja sama dengan orang luar, serta mendapatkan harta karun harus mengandalkan kemampuan masing-masing. 我会让你付出代价的，不要脸的东西。 Setelah meninggalkan rombongan dinasti Youguan yang dipimpin oleh Musa, Lindong lantas kembali memimpin kelompoknya menjelajahi reruntuhan sekte aliansi Tiangang. Namun di tengah-tengah perjalanan, mereka dikejutkan dengan kemunculan kobaran api yang mengepung dari dua sisi. 什么玩笑？小子，那边！大哥，前面！ 快跑！ Meskipun berhasil menghindari kobaran api ke sebuah lorong, namun mereka kembali harus menghadapi jebakan lain. Seolah-olah setiap lorong yang mereka lalui terdapat jebakan mematikan, membuat mereka benar-benar harus berjibaku melawan waktu untuk melarikan diri. Lagi dan lagi, baru saja lolos dari jebakan sebelumnya, mereka tanpa sengaja terperangkap ke dalam jalan buntu. Bahkan kali ini mengharuskan mereka melepaskan kekuatan untuk menahan serangan dari 3 arah berbeda, membuat situasi benar-benar membawa mereka ke ambang hidup dan mati. 大哥儿，给我放心，我还撑得住，可撑不了多久。 Tepat ketika Xiaoyan hampir tidak mampu menahan serangan dari sisi atas, serta dipaksa melepaskan kekuatan penuh, pijakan tempat mereka berada tiba-tiba saja runtuh dan membawa mereka ke sebuah lorong bawah tanah. Meskipun berhasil lolos dari situasi hidup dan mati, tapi mereka benar-benar dikejutkan melihat banyak sosok patung manusia berada di tempat ini. Meski Xiao Dio alias Martha mengatakan tidak ada bahaya di tempat ini, namun Lindong tetaplah merasa heran kenapa bisa terdapat banyak patung. Bahkan ketika Xiaoyan beranggapan patung-patung tersebut sangatlah indah dan siapakah pembuatnya, Xiao Dio langsung menjelaskan patung-patung tersebut merupakan manusia. Semua patung di tempat ini setidaknya berusia sekitar 1000 tahun dan kemungkinan merupakan anggota reruntuhan sekte ini. Meskipun Xiao Dio tidak bisa menebak bagaimana mereka bisa berubah menjadi patung, tapi dia memiliki dugaan berasal dari semacam kutukan. Tepat ketika mereka lagi asyik mengobrol, Lindong tiba-tiba saja merasakan hal aneh. Dia seolah-olah mampu mendengar banyak suara dari patung-patung di sekitarnya yang bertekad untuk mati demi melindungi sekte dan melawan semua monster iblis. Di saat kedua, rekannya kebingungan dengan tingkah Lindong, serta Lindong sendiri menjelaskan tentang suara-suara tidak jelas yang baru saja dia dengar. Xiao Dio lantas beranggapan suara-suara tersebut kemungkinan sisa tekad spiritual dari orang-orang di tempat ini. Oleh sebab itu, dia meminta Lindong untuk mencoba menggunakan kekuatan spiritualnya demi menjelajahi tempat ini. Selain merasakan kekuatan spiritualnya terhubung dengan semua patung, Lindong juga menjelaskan kalau tempat ini merupakan reruntuhan sekte Baji. Mereka di masa lalu melakukan pertempuran dengan para monster iblis yang sama persis seperti yang pernah mereka lihat di wilayah prasasti kuno Dahuang. Selain itu juga,
Lindong melihat sebuah formasi merah dan sebuah batu sangat besar, sehingga dia mencoba untuk membawa kedua rekannya menuju tempat formasi yang sebelumnya dia lihat. 就是这里。 Tidak membutuhkan waktu lama, mereka tiba di tempat tujuan dan menemukan sebuah formasi yang masih aktif seperti halnya yang sebelumnya Lindong lihat di dalam lautan spiritualnya. Apa yang mereka lihat jelas membuat Xiao Dio benar-benar merasa heran. Dia tidak menyangka orang-orang di tempat ini rela mengorbankan hidup hanya demi membuat formasi, di mana formasi yang ada di depan mereka disebut sebagai formasi langit api abadi. Dijelaskan, formasi api langit abadi merupakan formasi sihir yang bisa membakar segalanya setelah diaktifkan. Itulah yang kemungkinan menjadi faktor utama kenapa seluruh anggota sekte menjadi batu. Sedangkan sosok yang berdiri di hadapan mereka pastilah sengaja merubah dirinya menjadi inti formasi. Asalkan bisa menghancurkan tubuhnya, mereka pastilah bisa membuka formasi tersebut. Tepat ketika Lindong mengangguk dan mencoba menggunakan kekuatan spiritualnya untuk membuka formasi, hal itu terlihat tidak membuahkan hasil, sehingga Xiaoyan mencoba melakukan tindakan secara kasar untuk membukanya. Namun sayangnya, tindakannya tersebut justru mengaktifkan formasi dan melakukan serangan balik. Untungnya saja, ketika Lindong sudah tidak lagi mampu mempertahankan barrier spiritualnya, simbol batu di tangannya tiba-tiba saja aktif dengan sendirinya dan memberikan perlindungan dari formasi api langit abadi. Meskipun kejadian ini sedikit membingungkan, namun menyadari simbol batu bisa menahan formasi, Xiao Dio beranggapan simbol tersebut kemungkinan juga bisa membuka inti formasi api langit abadi, sehingga Lindong bergegas mengikuti saran Xiao Dio tersebut. 得罪了。 Dan benar saja, selain berhasil membuka inti formasi api langit abadi dengan simbol batu sesuai dengan dugaan Xiao Dio, mereka juga menemukan sebuah pintu batu besar. Namun baru saja mereka ingin memeriksanya, Xiao Dio tiba-tiba merasakan ada sosok mendekat ke arah mereka, di mana sosok yang dirasakan Xiao Dio tidak lain dan tidak bukan adalah master simbol dari dinasti Youkuan alias Musa. Bahkan di saat Lindong bertanya, seperti inikah cara Musa ingin merebut harta karun? Musa sendiri dengan sangat sombong membalikan ucapan Lindong, di mana Lindong pernah mengatakan mendapatkan harta karun harus didasarkan dengan kemampuan. Tepat ketika Lindong beranggapan Musa seorang diri tidak mungkin melawannya bersama Xiaoyan, Musa tiba-tiba saja menggunakan kekuatan spiritualnya untuk mengaktifkan patung-patung batu di tempat ini, disebut juga sebagai teknik pengendali jiwa. 蝙蝠是真正的手段。 Meskipun mereka mampu bertahan menghadapi gempuran manusia patung, namun menyadari patung-patung tidaklah ada habisnya dan harus segera menjatuhkan Musa untuk menyelesaikan masalah, Lindong dan Xiaoyan lantas bekerja sama menargetkan Musa. Meskipun Musa berhasil memblokir serangan Lindong dan beranggapan hal itu sia-sia, tapi ternyata Lindong mendapatkan sebuah fakta kalau Musa hanya mampu menggunakan satu kekuatan spiritual di waktu yang sama. Pasalnya ketika menahan serangan, kendalinya atas patung-patung batu tiba-tiba berhenti, sehingga hal itu bisa dimanfaatkan oleh Lindong untuk terus menekannya tanpa memberikan peluang untuk kembali mengendalikan manusia patung batu.
Tepat ketika Xiaoyan ingin menghabisi Musa, mereka tiba-tiba saja dikejutkan dengan suara reruntuhan dari balik gerbang batu besar, bahkan menunjukkan sosok monster menyerupai naga. 那是什么妖兽？ Menurut Xiao, monster tersebut merupakan anjing naga iblis primordial dan kemungkinan merupakan monster penjaga sekte yang kembali bangkit karena formasi api langit telah dihilangkan. Namun Xiao meminta Lindong untuk tidak terlalu khawatir. Pasalnya monster tersebut hanya memiliki sebagian sisa jiwa di tubuhnya. Di saat mereka sedang mengobrol, Musa tiba-tiba saja mengambil kesempatan menggunakan kekuatan spiritualnya untuk mengendalikan jiwa monster tersebut. 这下糟了！ Di bawah kendali Musa, anjing naga iblis terlihat melakukan serangan secara brutal, sehingga membuat Lindong dan Xiaoyan cukup kerepotan menghadapi setiap serangan yang dilepaskan. Bahkan dengan sangat sombong sambil memprovokasi Lindong kehilangan wibawa, Musa terus-menerus mengendalikan anjing naga iblis untuk melakukan baku hantam. Tepat ketika Lindong merasa muak dan mencoba melepaskan teknik spiritual segel badai petir untuk melakukan perlawanan, hal itu tanpa sengaja memperlihatkan simbol spiritual milik Musa tepat di atas kepala anjing naga iblis. Meskipun Lindong sempat berhasil menekannya dengan kekuatan spiritual yang dia miliki, namun Musa tidaklah tinggal diam dan kembali melepaskan lebih banyak kekuatan spiritual untuk mempertahankan kendalinya. Di momen ini, setelah sebelumnya bentrok alias beradu kekuatan spiritual, kendali Musa terlihat mulai melemah, membuat sisa jiwa anjing naga iblis mulai melakukan perlawanan. Tapi sayangnya, meski sempat berhasil melepaskan diri, Musa lagi-lagi melepaskan kekuatan spiritualnya untuk mempertahankan kendalinya, sehingga mengharuskan Lindong dan Xiaoyan memanfaatkan kesempatan untuk kembali memberikan perlawanan. Bahkan tanpa membuang waktu ketika Xiaoyan mencoba mengalihkan perhatian, Lindong dengan sigap melepaskan teknik 5 jari pengguncang semesta. 荒求天使，做梦，动乾坤。 Tepat di saat Musa menyombongkan diri dan beranggapan Lindong bukanlah tandingannya, dia tiba-tiba saja dikejutkan dengan serangan tombak, serta kemunculan Lindong dari balik asap. Bahkan ketika Musa menggunakan anjing naga iblis untuk kembali menyerang, Xiaoyan tanpa jeda langsung mengambil kesempatan menjatuhkan anjing naga iblis, sehingga memberikan waktu kepada Lindong untuk melakukan duel secara langsung melawan musuhnya. Tanpa adanya anjing naga iblis, Musa jelas berada jauh di bawah Lindong, membuatnya benar-benar terdesak tanpa bisa memberikan perlawanan berarti, bagaikan tuan kehilangan para pengawalnya. Selain itu juga, meski Musa masih bisa mengendalikan para patung untuk memblokir serangan yang tertuju ke arahnya, tapi jelas 1 melawan 2 bukanlah perkara yang mudah, membuatnya terpojok dan terdesak. Merasa muak dengan situasinya saat ini, Musa secara gila membakar kekuatan spiritualnya untuk secara langsung mengendalikan semua patung batu dan anjing naga iblis. Bahkan hal itu membuat rambutnya juga berubah warna.
该死！ Sayangnya, ketika Musa dengan sangat percaya diri ingin melakukan serangan, kendalinya terhadap anjing naga iblis gagal total, membuatnya langsung tewas dalam satu terkaman. Dalam situasi genting, ketika Lindong beranggapan masihlah ada pertarungan sengit melawan sisa jiwa anjing naga iblis, Martha alias Siodio tiba-tiba saja menunjukkan diri dan meminta Lindong untuk santuy aja. Bahkan ketika anjing naga iblis mencoba melakukan serangan, Siodio tidak melepaskan suara spiritual, membuat anjing naga iblis yang sebelumnya barbar langsung tunduk kepadanya. 是一只懂事的妖兽。乖。 Di saat Lindong dan Xiaoyan kebingungan dengan kejadian tersebut, Xiaodio menegaskan, meskipun anjing naga iblis memiliki garis keturunan naga dan memiliki kekuatan hebat, tapi mereka memiliki sifat setia luar biasa. Itulah alasannya banyak klan siluman menjadikan mereka sebagai monster penjaga. Selain itu juga, dikarenakan anjing naga iblis berasal dari wilayah iblis, dia pastilah bisa mengenali kekuatan siluman yang sebelumnya Siodio lepaskan. Terlebih lagi jangan lupa, Siodio merupakan makhluk yang berasal dari klan siluman Kerpalai Langit, sehingga monster iblis manapun pastilah akan tunduk kepadanya. Tepat ketika Lindong beranggapan masalah di tempat ini teratasi dan bisa memasuki gerbang, tiba-tiba... 怎么？ Di saat anjing naga iblis emosi dan masih mengingat tugasnya untuk menjaga gerbang rahasia sekte, Siodio lantas menjelaskan kalau sekte Baji saat ini sudah musnah. Oleh sebab itu, daripada dia menjalankan tugas yang sudah tidak ada artinya, Siodio lantas menawarkan untuk mengajaknya pergi bersama rombongan mereka dengan alasan jika anjing naga iblis terus berada di tempat ini dan hanya menyisakan seutas jiwa, hal itu hanya akan membuatnya mati sia-sia. Merasa tawaran tersebut memanglah benar, anjing naga iblis lantas bersedia menuruti perkataan Siodio sehingga dia segera membawa sisa jiwanya. Singkatnya, di saat Lindong mengagumi sifat setia anjing naga iblis tetap menjaga tempat ini meski telah musnah, Siodio lantas mengangguk dan beranggapan tuannya pastilah sangat baik, menjadi alasan kenapa anjing naga iblis tetap menjalankan tugasnya sampai saat ini. Nah, menyadari semua urusan di tempat ini sudah teratasi, bahkan tidak ada lagi yang perlu mereka takuti, Lindong segera meminta kedua rekannya untuk menjelajahi ruang tersembunyi di balik gerbang batu, dan ternyata... Tepat di saat Siodio merasa terpukau melihat area sekitar dipenuhi kitab rahasia, mereka bertiga tanpa terduga dikejutkan dengan suara misterius. Dia mengatakan semua harta sekte Baji hanya bisa didapatkan oleh seseorang yang ditakdirkan. Meskipun tidak mengetahui asal suara tersebut dari mana, bahkan dibuat Herman, tapi mengingat Lindong mampu menggunakan kekuatan spiritual untuk berinteraksi dengan ingatan sekte Baji, Siodio lantas memerintahkannya untuk menggunakan kekuatan tersebut. Tapi... Sambil berada di alam kesadaran tetua misterius serta dia sendiri tidak mengerti apa yang sedang terjadi, Lindong mencoba untuk bertanya. Namun siapa sangka tetua misterius ini bilang area ini adalah tempat untuk uji coba. Bahkan tanpa basa-basi dia melepaskan teknik telapak tangan surgawi, sehingga memaksa Lindong mengandalkan tubuh nirvana untuk memblokir serangan tersebut. Satu jam berlalu, merasa khawatir dengan kondisi Lindong, bahkan menyadari ada keanehan terhadap tubuhnya. Siodio segera memerintahkan Xiaoyan untuk melindungi tempat ini, sedangkan dirinya akan memasuki alam spiritual Lindong untuk memastikan dugaannya. Di sisi lain, setelah melakukan pemeriksaan, serta mengetahui identitas para mayat berasal dari sekte Iokuan,
Si Kun lantas memerintahkan seluruh bawahan untuk menggeledah tempat ini. Sementara itu, sambil menahan serangan telapak tangan surgawi, bahkan menyadari tetua simbol misterius berniat untuk membunuhnya, Lindong secara paksa melepaskan teknik guntur untuk membalikan situasi pertarungan. Tapi sayangnya hal tersebut masih belum membuahkan hasil, sehingga membuatnya mendapatkan serangan balik dari telapak tangan surgawi. Tepat di saat Lindong kesulitan bertahan di bawah gempuran serangan tersebut, Xiao Dio akhirnya tiba di waktu yang tepat untuk memberikan dukungan kekuatan spiritual sehingga bisa membantu Lindong memblokir serangan tersebut. Pasca ledakan barusan, Lindong mengatakan selain Patua ini sangat aneh, kemampuannya juga tidak berdampak apapun kepada orang tersebut. Xiao Dio menjelaskan tubuh Patua ini hanyalah sisa tekad jiwa. Itulah yang menyebabkan teknik biasa tidak mampu melawan Patua misterius. Sehingga Xiao Dio beranggapan Patua tersebut pastilah menyimpan rahasia tersembunyi di tempat ini. Namun belum sempat melanjutkan ucapannya, Pak Tua kembali melepaskan teknik telapak tangan surgawi, sehingga Xiao Dio mengusulkan kepada Lindong untuk menerima serangan tersebut, dan ternyata... Merasa tebakannya memanglah benar serta energi telapak tangan surgawi menyatu ke dalam tubuh Lindong, Xiao Dio lantas memintanya untuk menyerap energi tersebut memasuki inti esensi spiritualnya sehingga bisa membantunya. Meski saran Xiao Dio berjalan sesuai prediksinya, namun pada dasarnya energi telapak masih membuat Lindong kesulitan. Oleh sebab itu, Xiao Dio mengusulkan untuk menggunakan tubuh guntur untuk menekan energi di dalam tubuhnya. Di sisi lain, ketika Xiao Yan telah mencemaskan Lindong bersama Xiao Dio tak kunjung kembali, dia tanpa sengaja mendengarkan suara langka berada tidak jauh dari lokasinya, sehingga menandakan pasukan lain sudah tiba di tempat ini. Nah, dikarenakan Xiao Yan tidak memiliki pilihan lain, serta dia sendiri tidak ingin mengganggu kedua rekannya, dia lantas bergegas meninggalkan tempat ini untuk menarik perhatian para musuh. Setelah Si Kun dan anggotanya tiba di gerbang ruang rahasia dan menyadari sempat terjadi pertarungan di tempat ini, Si Kun lantas meminta anggotanya untuk melakukan pemeriksaan. Tapi tiba-tiba... Melihat kemunculan Xiao Yan yang selama ini bersama Lindong, seketika menyadarkan Si Kun kalau Lindong pastilah berada di dalam ruangan, sehingga dia segera meminta seluruh anggota untuk melakukan serangan. Meskipun Xiao Yan mampu dengan mudah melumpuhkan seluruh anggota tingkat kroco, tapi sayangnya masih ada Si Kun yang langsung membabi buta melakukan serangan dengan pedang iblisnya. Meskipun menyadari kekuatannya berada satu level di bawah Si Kun dan bukan tandingannya, namun demi memberikan waktu kepada Lindong menyelesaikan urusannya, Xiao Yan tidaklah menyerah begitu saja. Dia tetap bertekad untuk menjaga gerbang rahasia. Di sisi lain, ketika Lindong hampir sepenuhnya berhasil memahami esensi sejati seni bela diri Sekte Beiji, Pak Tua misterius tiba-tiba saja kembali melepaskan serangan terakhir untuk menguji tekad Lindong. Menyadari serangan tersebut jauh lebih kuat dari serangan sebelumnya, Xiao Dio lantas kembali turun tangan memberikan dukungan spiritual, serta meminta Lindong untuk tidak kehilangan kesadarannya. Kembali lagi ke tempat Xiao Yan, di bawah gempuran gila Si Kun, Xiao Yan telah mulai terdesak, bahkan tidaklah mampu mengimbangi setiap serangan yang dilepaskan musuhnya, membuat keadaannya benar-benar sangat menyedihkan.
Meskipun telah tumbang dan tidak lagi memiliki kekuatan baku hantam, serta mengetahui Si Kun ingin segera menuju tempat lindung, Xiaoyan telah kembali bangkit, sehingga membuat Si Kun emosi dan berniat untuk menghabisi nyawanya. Tapi tiba-tiba... Melihat kondisi Xiaoyan jelas membuat Lindong panik bukan main. Bahkan ketika Xiaoyan mengatakan dirinya baik-baik saja, namun di tubuhnya terlihat bekas luka luar biasa parah. Hal itu membuat King Lindong tidak lagi bisa menahan emosinya dan langsung secara gila melakukan serangan. Di bawah gempuran amarah Lindong yang tidak menunjukkan rasa kendor sedikit pun, membuat Si Kun benar-benar terkejut. Dia juga mampu merasakan kekuatan Lindong jauh lebih kuat dari sebelumnya. Bahkan kini membuatnya mampu didesak oleh beberapa serangan brutal. Tidak lagi mampu menahan diri dipermalukan oleh Lindong, Si Kun lantas menggunakan teknik pengorbanan darah, memanggil proyeksi pedang iblis dan melepaskan tebasan iblis pembelah langit. Tapi bagi Lindong, hal tersebut cuma teknik ecek-ecek dan mampu dihancurkan dengan sangat mudah. 你已经不是我的对手了。裂天斩，这怎么可能？ Fakta barusan jelas membuat Si Kun benar-benar merasa muak. Dia bahkan langsung melepaskan teknik tebasan iblis ganda. Sementara Lindong yang ingin membalaskan penderitaan Xiaoyan tanpa terduga melepaskan teknik yang baru dia kuasai dan disebut kurungan tangan surgawi. Selain mampu menghancurkan teknik andalan Si Kun, Lindong juga tidaklah membuang-buang waktu dan segera mencabut nyawa si bebeduk. Singkatnya, meski kondisi Xiaoyan sangat parah, tapi berkat kulitnya sangat tebal, dia tidaklah berada dalam bahaya. Bahkan setelah Xiao Dio meminta Lindong menyerahkan tas penyimpanan Qian Kun, mereka berdua segera menyalurkan energi untuk memulihkan kondisinya. Di sisi lain, setelah melakukan pencarian cukup panjang, Yao King telah merasa puas mendapatkan gulungan spiritual, sehingga membuat kekuatannya meningkat cukup pesat. Secara bersamaan dengan hal itu, token tanah rahasia kuno bereaksi. Hal itu juga dirasakan oleh rombongan Hong Li. Kembali lagi ke tempat Lindong. Di saat mereka baru saja berhasil membantu Xiaoyan memulihkan kondisinya, serta berpesan kepadanya untuk tidak lagi bertindak nekat, token simbol milik Si Kun dan milik Lindong juga bereaksi, sehingga Xiao Dio beranggapan tanah rahasia kuno yang sebenarnya pastilah akan segera muncul. Oleh sebab itu, Xiao Dio meminta mereka untuk segera keluar dari tempat ini untuk memeriksanya. Dan benar saja, dugaan Xiao Dio 100% benar. Bahkan menyadari orang-orang dari dinasti lain pastilah telah berkumpul di tempat tersebut, Xiao Dio segera meminta mereka cabut ke lokasi tujuan. Singkat cerita, seluruh orang dari 3 dinasti terlihat telah berkumpul di lokasi loncangan energi, serta merasa penasaran dengan harta apa lagi yang berada di balik gerbang batu. Di saat Hong Li kebingungan bagaimana cara membuka gerbang, Yao King lantas beranggapan mereka haruslah menggunakan 4 simbol token untuk membukanya. Hal tersebut sama seperti cara mereka sebelumnya memasuki tanah rahasia kuno. Tepat ketika Hong Li beranggapan terjadi sesuatu kepada Lindong dan Si Kun yang belum menunjukkan diri, tiba-tiba... Kemunculan Lindong jelas kembali menjadi gosip hangat, bahkan Hong Li mampu merasakan auranya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Selain itu juga, dari bebacot anggota dinasti Batu Iblis yang ingin membalaskan dendam Si Kun, seketika membuat Hong Li dan Yao King terkejut dan bertanya-tanya apakah Lindong telah membunuh Si Kun.
Belum sempat mendapatkan jawaban pasti atas dugaan tersebut, energi dari 4 gerbang batu tiba-tiba bereaksi dan menarik respon 4 simbol token tanah rahasia kuno. Lagi dan lagi, melihat Lindong benar-benar memiliki 2 token serta salah satunya adalah milik Sikun, kembali menimbulkan perbacotan. Tapi ketika Xiaoyan ingin turun tangan membungkamnya, Lindong segera menghentikannya. Di waktu yang sama, sosok misterius berjubah hitam pada akhirnya angkat bicara dan mengungkapkan identitasnya yang ternyata adalah Lin Langtian. 林朗天，灵动。 Seperti biasa, Lin Langtian menjadi provokator handal dan menyalahkan tindakan licik Lindong merebut token kunci milik dinasti Batu Iblis. Meski Lindong telah menjelaskan situasi yang sebenarnya hingga bisa membuat Sikun koit, tapi bagi Lin Langtian, Lindong pastilah telah menggunakan trik licik bisa membunuh Sikun yang berada di tingkat Nirvana tahap 2. Di saat anggota dinasti Batu Iblis membenarkan ucapan tersebut, Lin Langtian kembali menambahkan, dirinya dan Lindong sama-sama berasal dari dinastian, sedangkan Lindong selama ini memiliki reputasi sangat buruk. Ucapan barusan didukung oleh 2 anggota dari dinasti Youkuan dan dinasti Honghuan yang sebelumnya sempat baku hantam melawan Lindong memperebutkan pil reinkarnasi. Bahkan anggota dinasti Youkuan alias Musa juga belum menunjukkan diri, sehingga ditakutkan telah dicelakai oleh Lindong. Fakta-fakta barusan jelas membuat kedua pemimpin dinasti yang tersisa tidak lagi bisa menahan diri, sehingga mereka berniat bergandengan tangan dengan Lin Langtian untuk menyingkirkan Lindong. 林朗天，面对我们3人，这是要明抢了。 Di awal baku hantam, meskipun Xiaoyan turun serta membantu Lindong, namun sayangnya kekuatannya masih rendah dibandingkan ketiga musuh, sehingga dia hanya bisa bertahan dan mencoba mengganggu pertarungan. Sementara Lindong jelas disibukkan oleh serangan kerjasama dari ketiga musuhnya. Tidak lagi bisa menahan diri, Lindong pada akhirnya melepaskan teknik transformasi kera iblis dan teknik kurungan jari surgawi, sehingga memaksa ketiga musuhnya juga melepaskan teknik andalan untuk memblokirnya. Di saat Lindong terdesak oleh ketiga musuhnya, para anggota dari 3 dinasti yang tersisa tidaklah membuang kesempatan. Mereka berambisi untuk menghabisi Lindong dan membalaskan dendam. Dalam situasi tersudut dan pastilah akan menjadi pertarungan yang sangat menyulitkan, Xiao tiba-tiba saja memberikan inti sisa jiwa anjing naga iblis, sehingga Lindong bisa memanggil buaya langit kuno. Tidak ingin tinggal diam dan merasa sangat percaya diri, Yao King dan Hong Li sempat mencoba melakukan serangan. Namun usaha mereka sia-sia saja ketika buaya langit kuno menunjukkan diri. Di saat kedua bebeduk terkejut, kekuatan Lindong sangat overpower dan tidak lagi berani melakukan perlawanan. Lin Langtian justru secara diam-diam melakukan serangan dan melepaskan teknik pembalik langit. Sementara Lindong kembali melepaskan kurungan jari surgawi untuk memblokirnya. Di saat Lin Langtian menyombongkan diri, Lindong terlihat dengan sangat santuy menanggapinya. Dia juga segera melepaskan serangan spiritual telapak tangan surgawi. Dalam situasi terdesak, Lin Langtian sempat ingin melarikan diri, tapi Xiaoyan dengan cepat menghadang jalannya, memberikan waktu kepada Lindong menuntaskan dendam di antara mereka. Tepat ketika Lin Langtian berada di ambang kematian, dia tiba-tiba saja meminta bantuan dari gurumu alias sosok hitam di tubuhnya untuk melarikan diri. Mengesampingkan kepergian Lin Langtian dan telah mengalahkan seluruh anggota dari 3 dinasti,
Lindong kini telah memiliki hak menahan 2 token simbol tanah rahasia kuno. Tapi dia jelas tidak serakah dan memberikan 1 token kepada Xiaoyan, sehingga adiknya tersebut juga memiliki hak mendapatkan harta lain di tempat ini. Setelah memasuki gerbang dan tiba di Aula Naga Hijau, Xiao langsung merasakan kekuatan misterius di tempat ini, sehingga dia meminta Lindong untuk berhati-hati. Dan benar saja, ketika mereka mulai berjalan memasukinya, sosok naga hijau raksasa tiba-tiba saja menunjukkan diri, sehingga menandakan mereka saat ini berada di wilayah klan naga. Di saat mereka masih kebingungan, sosok naga tiba-tiba saja mengajukan pertanyaan tentang simbol kuno pelahap di tubuh Lindong. Namun dikarenakan Lindong berpura-pura tidak mengetahui hal tersebut, si naga langsung emosi dan mencoba untuk mendapatkan informasinya sendiri. Bahkan ketika Xiao mencoba untuk melakukan perlawanan untuk membantu Lindong, hal tersebut dianggap remeh oleh sang naga. Dia beranggapan Xiao hanyalah makhluk kecil dari klan Siluman Langit. Tepat ketika Xiao tidaklah terima dengan ucapan barusan, serta sang naga ingin melepaskan serangan demi membunuhnya, Lindong pada akhirnya berkata jujur memang memiliki lambang kuno pelahap yang dia dapatkan dari pemilik sebelumnya. Tidak percaya dengan ucapan barusan, sang naga lantas menggunakan teknik pencarian spiritual untuk membaca ingatan Lindong. Bahkan hanya dalam waktu singkat setelah memastikan semua ucapan Lindong adalah kebenaran, sang naga tiba-tiba saja merasa terpukul mengetahui Haitong telah koit. Bahkan dia segera merubah penampilannya. 我名清志， Nah, sosok ini bernama King Zi sekaligus Raja Naga Hijau. Dia diketahui memiliki sedikit hubungan dengan Haitong, serta tidak menyangka mewariskan simbol pelap kuno kepada bocah lemah alias Lindong, bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melindungi simbol tersebut. Di saat Lindong menegaskan dia pastilah akan bertambah kuat untuk melindungi simbol tersebut, King Zi sempat merasa kagum dengan tekadnya. Tapi baginya tekad saja tidak cukup jika tidak memiliki kekuatan. Oleh sebab itu, dia bertujuan mengajari Lindong beberapa teknik dan memintanya untuk menahannya. King Zi menjelaskan energi naga surgawi merupakan dasar kultivasi klan naga. Jika Lindong tidak bisa menahannya, dia dipastikan tidak akan mampu melindungi simbol pelahap. Di saat King Zi terkejut melihat kemampuan Lindong dan tidak heran Haitong mewariskan simbol pelap kepadanya, Xiao justru menegaskan Lindong bukanlah bocah sembarangan. Dia memiliki kemampuan memurnikan lebih dari siapapun. Teknik yang baru saja dikuasai Lindong disebut teknik naga langit, bentuk dari pemurnian tubuh milik klan naga. Di saat Lindong mengucapkan terima kasih, King Zi terlihat mengabaikannya dan membuka ruang pil harta karun, serta langsung meninggalkan tempat ini, berharap Lindong lebih kuat di pertemuan selanjutnya. Tidak menyia-nyiakan kesempatan, Xiao lantas meminta Lindong menggunakan semua pil di tempat ini untuk mempercepat kultivasinya mencapai tingkat nirvana tahap kedua. Sedangkan dirinya ingin menggunakan pil reinkarnasi demi memulihkan tubuh fisiknya. Di tempat lain, Xiaoyan ternyata berada di wilayah gerbang harimau yang dipenuhi dengan lautan magma. Bahkan muncul sosok proyeksi harimau api. Hanya dalam waktu singkat ketika proyeksi harimau menghilang, Xiaoyan segera memanfaatkan hal itu untuk menyerap energi ke dalam tubuhnya. Sedangkan di sisi lain, baik Xiao dan Lindong juga memulai proses peningkatan kekuatan. Di tempat lain, pertempuran sengit antara anggota ketiga dinasti terus berlangsung untuk memperebutkan harta yang mereka incar. Sampai akhirnya 3 bulan berlalu dalam sekejap mata.
dalam waktu ini, Lindong berhasil mencapai tahap 2 Nirvana. Tapi menyadari masih bisa terus meningkat, Lindong terus-menerus melakukan penyerapan pil di tempat ini, bahkan membuat kekuatannya menerobos tingkat 3 Nirvana. Di saat Lindong merasa puas dengan terobosan yang dia dapatkan, Xiao Dio juga pada akhirnya berhasil memulihkan bentuk fisiknya. Nah, dengan penampilan baru layaknya anggota klan Siluman Langit, Lin Dio alias Siluman Langit Xiao Dio terlihat jauh lebih tampan dari sebelumnya. Meskipun Lindong juga terkejut melihat penampilan asli Xiao Dio, namun dia segera mengesampingkan hal tersebut, serta memintanya untuk segera meninggalkan tempat ini. Singkat cerita, melihat penampilan sosok baru di samping Lindong dan tidak menyangka orang tersebut adalah Xiao Dio, sempat membuat Xiao Yan merasa heran. Dia bahkan beranggapan penampilan Xiao Dio sebelumnya jauh lebih mengesankan. Tidak ingin Xiao Yan terus-menerus melakukan provokasi, serta ditakutkan mengalami masalah jika Xiao Dio ngambek, Lindong lantas mengajak mereka untuk segera cabut. Pasalnya mereka telah mendapatkan banyak keuntungan di tempat ini. Tidak berselang lama, melihat mayat anggota 3 dinasti tergeletak mengenaskan, membuat rombongan Lindong benar-benar terkejut dan bertanya-tanya siapa yang telah melakukan pembantaian. Namun belum mendapatkan jawaban, mereka tiba-tiba saja dikejutkan mendengar suara dari seorang lelaki tua. Dia juga menegaskan datang terlambat untuk membantu. Di saat Lindong bertanya siapa sebenarnya sosok tersebut, bapak tua justru mengalihkan percakapan dan mengatakan kalau aliran gelap sudah bergejolak di wilayah perang kuno, serta menyarankan rombongan Lindong meninggalkan tempat ini. Dengan rasa sedikit curiga, Lindong jelas menolaknya. Dia juga menegaskan telah susah payah memasuki medan perang kuno, sehingga tidak mungkin menyerah begitu saja. Bahkan ketika Pak Tua bertanya siapa namanya, serta Lindong menjelaskan identitasnya berasal dari dinasti Yan, hal itu membuat Pak Tua sedikit terkejut, serta menawarkan untuk pergi ke kota Wan Xiang, tempat seleksi sekte super dan berkumpulnya para petarung hebat. Di saat Xiao Dio beranggapan Pak Tua barusan tidak biasa dan kemungkinan salah satu tetua dari sekte super, hal itu seketika membuat kedua rekannya terkejut. Sementara Xiao Dio melanjutkan, orang-orang dari sekte super jarang menunjukkan diri, sehingga kemunculan orang seperti itu sudah membuktikan adanya insiden di wilayah perang kuno. Mendengarkan hal itu dan merasa tertarik dengan sekte super, Lindong pada akhirnya memutuskan untuk menuju kota Wan Xiang. Di sisi lain, sambil terluka parah dan diambang kematian oleh serangan Lindong sebelumnya, Lin Langtian tetap saja tidak terima atas kekalahannya dari Lindong. Bahkan ketika nyawanya benar-benar hampir lepas dari tubuhnya, sebuah kekuatan aneh tiba-tiba saja menghampirinya. Di saat Lin Langtian kebingungan siapa sosok di hadapannya, sosok hitam tersebut mengajak Lin Langtian untuk bekerja sama. Selain bisa memberinya kehidupan, dia juga bisa memenuhi harapannya membalas dendam kepada Lindong. Sementara itu, rombongan Lindong pada akhirnya tiba di perbatasan kota Wan Xiang yang juga dikenal sebagai pintu masuk kawasan inti medan perang kuno. Bahkan membuat Lindong merasa senang bisa tiba dalam perang terakhir 100 kelompok. Tidak jauh dari lokasi mereka, seorang gadis cantik terlihat sedang diburu oleh 2 orang anggota dinasti Angin dan Awan untuk merebut warisan yang ada di tubuhnya.
Melihat sang gadis terdesak serta teringat dengan adiknya, Lindong sempat ingin membantunya. Namun secara mengejutkan, kekuatan warisan di dalam tubuh si gadis tiba-tiba saja terbangun dan memperlihatkan sosok Raja Kera Iblis. Meskipun kedua musuh mencoba melakukan perlawanan dan beranggapan si gadis belum mampu mengendalikan kekuatan warisan, tapi nyatanya sosok kera warisan memiliki kekuatan overpower dan mampu dengan mudah membantai mereka satu persatu. Tepat ketika si gadis mencoba untuk menarik kembali kekuatan warisannya, dia tiba-tiba saja kehilangan kendali atas tubuh si kera, sehingga membuat si kera membabi buta menghabisi sisa musuh. Bahkan tidak sampai di sini saja, dia mencoba menyerang pengendalinya. Menyadari si gadis benar-benar kehilangan kendali, Lindong pada akhirnya memberikan dukungan kekuatan, sehingga membuat si gadis memiliki kekuatan untuk menarik kembali kekuatan warisan ke dalam tubuhnya. Melihat sikap Lindong tiba-tiba saja aneh setelah bertemu dengan gadis tersebut, sempat membuat si Dio merasa heran. Terlebih lagi si gadis sangat berbahaya dengan adanya kekuatan mengerikan di tubuhnya. Nah ternyata Lindong sedang merindukan adiknya alias King Tan. Pasalnya mereka sudah terlalu lama berpetualang di wilayah medan perang kuno. Secara bersamaan dengan obrolan mereka, si gadis yang diketahui bernama Surau dari dinasti Daking sadarkan diri. Meskipun sempat panik, tapi setelah Lindong menjelaskan situasinya, serta Surau mengingat sedikit kejadian sebelumnya, dia pada akhirnya meminta maaf dan mengucapkan terima kasih. Tapi menyadari dirinya selalu saja membawa masalah, Surau lantas pamit undur diri. 手真为妙。 Keesokan harinya, seluruh perwakilan dari berbagai dinasti akhirnya berkumpul di pintu pusat medan perang kuno untuk menentukan pemenang pertarungan 100 kelompok. Namun dikarenakan hanya orang dengan kekuatan nirvana saja yang bisa mengikutinya, seorang tetua dari dinasti Suan Timur lantas meminta mereka melakukan pemeriksaan di hadapan prasasti abadi. Siapapun yang lulus akan mendapatkan segel abadi. Segel abadi sendiri dibagi 3 tingkat, langit, bumi, dan manusia. Mereka bisa merebut segel abadi dari pihak lain untuk mendapatkan poin, dan hanya dengan naik ke tingkat langit barulah bisa merebut papan peringkat. Singkatnya, ketika Lindong ingin menguji kekuatannya, seluruh orang terlihat penasaran. Bahkan ketika kekuatan Lindong terus naik dan hampir mencapai tingkat langit, dia segera menghentikannya dan berhenti di tingkat bumi demi menghindari banyak perhatian. Hal yang sama juga dilakukan oleh Dio dan Xiaoyan. Mereka sengaja menahan kekuatan di tingkat bumi seperti halnya Lindong. Tidak berselang lama, seluruh orang dikejutkan mengetahui fakta kalau anggota dari dinasti Super mendapatkan peringkat langit tanpa melakukan pemeriksaan. Meskipun sempat terjadi gonjang-ganjing dan rasa tidak terima, tapi sayangnya mereka tidak bisa berbuat apapun. Bahkan situasi semakin memanas ketika Feng Chang dari dinasti Angin dan Awan menunjukkan diri, di mana diketahui mereka juga berasal dari jajaran dinasti Super. Selain memandang rendah dinasti lainnya tidak layak bersaing dengan para anggota dinasti Super, Feng Chang juga beranggapan mereka hanyalah pelengkap dalam perang 100 kelompok. Tidak ingin terus terjadi keributan, sang tetua lantas membuka portal menuju medan perang kuno. Dijelaskan, perang 100 kelompok hanya melihat kemenangan dan tidak memperdulikan hidup ataupun mati. Mereka hanya punya waktu 3 hari untuk masuk dalam peringkat 20 besar.
dan memasuki Gunung Baijiao, mengikuti perang juara dan mengikuti pemilihan memasuki Sekte Super. Singkatnya, menyadari menargetkan anggota dengan poin rendah tidak mungkin bisa membuat mereka memasuki peringkat 24 besar, Lindong lantas memutuskan menargetkan orang-orang dari dinasti Super. Meskipun sulit, tapi hal tersebut merupakan cara cepat menjadi juara perang 100 kelompok. Tidak jauh dari lokasi mereka, surau terlihat terdesak oleh kepungan kelompok Feng Chang yang ingin merebut kekuatan warisan dari tubuhnya. Namun belum sempat hal tersebut berjalan lancar, Lindong tiba-tiba saja menunjukkan diri dan melakukan serangan, bahkan membebaskan surau. Di saat Feng Chang emosi atas tindakan Lindong, Xiao Yan tiba-tiba saja menunjukkan diri dan melakukan serangan, sehingga perbakuhan taman tidak lagi bisa terhindarkan. Namun menyadari Xiao Dio belum pulih, Lindong lantas memintanya untuk menjaga surau saja, sementara dirinya akan menghadapi Feng Chang. 竟然打我的主意！他身上的传承，我护定了。 Tidak lagi menahan diri, Feng Chang terlihat melepaskan serangan, tapi Lindong dengan mudah memblokirnya menggunakan teknik pelahap. Meskipun merasa heran setiap beradu kekuatan dengan Lindong kekuatannya melemah, tapi Feng Chang terlihat tidak memperdulikannya dan masih menyombongkan diri. Tepat ketika Feng Chang melepaskan sebuah tekanan menakutkan serta menyombongkan diri telah mencapai ranah nirvana tahap 4, Lindong tanpa basa-basi menggunakan formasi Qian Kun untuk melepaskan diri dari tekanan sehingga bisa membungkam kesombongan musuhnya. Merasa muak, Feng Chang lantas melepaskan teknik spiritual yang disebut telapak angin spiritual, sementara Lindong kembali mengandalkan teknik kurungan telapak tangan surgawi. Bersamaan dengan kemenangan Lindong beradu serangan spiritual melawan Feng Chang, baik Xiao Dio maupun Xiao Yan juga berhasil menghabisi musuh mereka masing-masing, sehingga membuat Feng Chang beranggapan kalau semua musuhnya telah menyembunyikan kekuatan dan sudah berada di ranah nirvana tingkat 4. Meskipun fakta tersebut membuat kondisinya terdesak, Feng Chang tidaklah menyerah. Dia lantas menggunakan harta langit segel raungan naga langit hitam. Di bawah aura mengerikan dari pusaka langit naga hitam, sebuah proyeksi naga hitam mulai menunjukkan diri. Dengan rasa percaya diri mengandalkan pusaka naga untuk melakukan serangan, Feng Chang sempat beranggapan Lindong pastilah akan tewas di tangannya. Bahkan meski Lindong telah menggunakan teknik perisai sisik naga hijau, hal tersebut terlihat percuma saja. Di saat Qin Tian beranggapan Lindong sangat bodoh menantang Feng Chang, Hong Ling justru menegaskan Lindong tidaklah sederhana dan masih memiliki banyak teknik andalan. Ucapannya ini langsung terbukti ketika Lindong berhasil selamat dari serangan sebelumnya, sehingga membuat Feng Chang emosi dan kembali mengendalikan naga untuk melakukan serangan. Di saat Xiao Yan panik melihat kondisi Lindong, Xiao Dio justru memintanya santuy aja. Dia beranggapan Lindong sanggup menghadapinya.
Sementara itu, meskipun kesulitan menahan lilitan naga dengan teknik lonceng naga, tapi Lindong terlihat tidaklah menyerah begitu saja. Dia bahkan memanifestasikan naga langit hijau, sehingga terjadilah adu teknik naga langit. Kekuatan mengerikan yang ditunjukkan Lindong jelas membuat Feng Chang yang awalnya berada di atas angin ketar-ketir bukan main. Dia bahkan secara paksa melepaskan seluruh kekuatannya kepada pusaka langit miliknya. Bersamaan dengan kematian Feng Chang serta Lindong mendapatkan pusaka naga langit hitam dan segel abadi tingkat langit, hal itu langsung tersebar luas melalui papan peringkat abadi. Bahkan dikatakan kejadian seperti ini baru pertama kali terjadi dalam perang 100 kelompok. Di tempat lain, para tetua dari Sekte Super juga terlihat mulai membicarakan Lindong yang berhasil mengalahkan anggota dari dinasti Super, serta bertanya-tanya Sekte Super mana yang akan Lindong masuki setelah pertarungan berakhir. 升入天榜，这比赛刚开始。 Sementara itu, ketika Surau meminta maaf semua kejadian ini diakibatkan olehnya, serta berniat memberikan imbalan segel miliknya, Lindong justru beranggapan Surau sangat mirip dengan adiknya. Bahkan dia memberikan segel pemberian Xiaoyan kepadanya, serta mengajak Surau untuk bergabung dengan kelompoknya. Meskipun Surau merasa ragu dan takut dirinya menjadi beban, tapi setiap anggota terlihat tidak memperdulikannya. Tidak berselang lama ketika mereka ingin cabut dan memulihkan kondisi, Qintian tiba-tiba saja menghampiri Lindong dan berniat untuk mengajaknya baku hantam. Bahkan dia memberikan pil pemulihan untuk menyembuhkan cederanya, serta menantangnya berduel secara brutal ketika nantinya tiba di Gunung Baijiao. Menyadari Qintian tidak memiliki niat jahat, Lindong telah menyetujuinya, namun bukan sekarang, tapi ketika mereka bertemu di Gunung Baijiao. Sebelum pergi, Qintian juga mengingatkan Lindong untuk berhati-hati kepada pewaris 4 sekte iblis, terutama 3 iblis keluarga Song. Pasalnya mereka sedang memburu pewaris sekte agung. Beberapa saat kemudian sebelum memulai pemulihan, Lindong telah memeriksa formasi segel milik Surau. Meskipun dugaan Lindong 100% benar, segel tersebut bisa melakukan serangan balik dan menekan kekuatan penggunanya, tapi menurut Surau, selama bukan dirinya yang secara sukarela melepaskan formasi, maka tidak akan mendapatkan serangan balik. Terlebih lagi, meski dia baru bisa menggunakan 2 segel, tapi ketika dia bisa memurnikan seluruh segel, maka kekuatannya tidak akan lagi dibatasi. Sementara itu, ketika Xiaoyan dan Xiaodio sedang bermeditasi, mereka tiba-tiba saja dikejutkan oleh serangan dari anggota Sekte Iblis, sehingga memaksa mereka melakukan baku hantam untuk melindungi Lindong dan Surau yang masih melakukan pemulihan. 修行，用兽元换取能量。 Meskipun Jenderal Iblis melakukan serangan secara brutal, tapi jelas hal tersebut tidaklah mampu menandingi kekuatan Xiaodio. Bahkan dia terlihat berada di atas angin memblokir setiap serangan yang dilepaskan musuhnya. Tepat ketika Xiaodio berhasil memblokir salah satu serangan Jenderal Iblis yang tertuju ke arah goa, Xiaoyan tiba-tiba saja menunjukkan tanda-tanda penerobosan. Meskipun dia telah mencoba menekan kekuatan tersebut, tapi sayangnya justru membuatnya mengalami serangan balik. Bahkan di waktu yang sama, ketika Jenderal Iblis menargetkan goa, Xiaoyan juga berada dalam situasi berbahaya. Desa Xiaodio mumet harus menyelamatkan 2 tempat sekaligus. Surau terlihat bangkit dari kultivasi dan melepaskan kekuatan warisan untuk memblokir serangan yang tertuju ke arah Lindong, sehingga Xiaodio memiliki kesempatan menyelamatkan Xiaoyan. Meskipun Surau sempat mampu mengimbangi serangan Jenderal Iblis setelah menggunakan segel tingkat 2, tapi sayangnya
hal tersebut tidaklah bertahan lama. Pasalnya kekuatan warisannya mampu dikekang dan membuat posisinya tidak menguntungkan. Tapi tiba-tiba... Menyadari Lindong bukanlah orang sembarangan, Jenderal Iblis secara nekat menyerap kekuatan hidup kedua anggotanya dengan alasan jika dirinya tidak membunuh mereka, maka bocah-bocah tersebut akan menjadi penghalang Tuan Agung. Sementara Lindong tanpa ragu melepaskan pusaka langit naga hitam yang baru saja dia dapatkan. 今天你走不了了。 Di saat Jenderal Iblis melepaskan segel iblis kematian dan Lindong berhasil memblokirnya dengan tinju naga langit, bahkan menciptakan ledakan luar biasa hedon, Jenderal Iblis sempat berniat untuk melarikan diri. Tapi sayangnya, aksinya tersebut berhasil digagalkan oleh seluruh anggota. Namun tidak menyerah sampai di sini, dia kembali mencoba melarikan diri. Merasa muak dipaksa sampai ke titik terendahnya, Jenderal Iblis lantas melepaskan tubuh Iblis 10.000 Raja, melepaskan seluruh energi kematian yang selama ini tersimpan di dalam tubuhnya. Tapi sayangnya di bawah dukungan kemampuan Xiudio serta serangan pusaka langit naga hitam, teknik tersebut tidaklah ada artinya. Meskipun berhasil menghancurkan tubuh fisik dan melukai esensi jiwa Jenderal Iblis, tapi Xiudio masihlah terkejut orang tersebut memiliki esensi jiwa hanya di ranah Nirvana tahap 5, sehingga menandakan identitasnya tidaklah biasa dan berasal dari wilayah Suan Barat. Mengesampingkan hal tersebut dan tidak ingin ikut campur urusan antara wilayah Suan Barat dan Suan Timur yang dikatakan selalu berselisih, serta tidak peduli apa tujuan Jenderal Iblis, Lindong lantas mencoba bertujuan melanjutkan ujian. Pasalnya peringkat mereka turun cukup drastis saat mereka sebelumnya memulihkan kondisi, serta segera meninggalkan tempat ini demi memulihkan kondisi Xiuyan. Di sisi lain, esensi jiwa Jenderal Iblis terlihat melaporkan kejadian sebelumnya kepada Tuan Agung, di mana dia mencoba membunuh 2 orang yang kemungkinan mengetahui rencana mereka, tapi sayangnya gagal karena salah satu anggota memiliki pusaka langit naga hitam. Di momen ini, ketika Lin Langtian menawarkan diri menghabisi Lindong, Tuan Agung melarangnya dengan alasan dia masihlah memiliki misi yang jauh lebih penting. Di tempat lain, ketika Moling terdesak di bawah serangan 2 anggota dinasti Iblis Langit, Moling sempat ingin melakukan perlawanan, tapi mengingat tidak ingin menyusahkan dinastian, dia terlihat terus-menerus mengalah. Secara bersamaan dengan hal tersebut, Lindong telah menunjukkan diri, serta meminta Moling melakukan perlawanan dan tidak mempermalukan dinastian. Mendengarkan hal itu, Moling tanpa ragu melepaskan telapak tangan surgawi untuk menjatuhkan satu musuh, sementara Lindong segera memberi pelajaran satu anggota lainnya. Di saat kedua bebeduk bingung siapa sebenarnya orang di hadapan mereka, serta Lindong menjelaskan identitasnya berasal dari dinastian, si bebeduk langsung ketar-ketir, di mana diketahui Lindong merupakan target dari bosnya yang sedang mengincar 4 pewaris dinasti Agung. Merasa muak mendengarkan hal itu, Lindong tanpa basa-basi langsung menghabisi nyawanya. Fakta barusan jelas membuat salah satu anggota yang tersisa ketar-ketir dan memohon ampun. Bahkan dia berjanji tidak akan menyebarkan masalah ini. Moling menjelaskan, dinasti Iblis Langit merupakan salah satu dari 10 dinasti super, sedangkan 3 iblis keluarga Song merupakan pewaris dari 4 sekte iblis yang memiliki kekuatan Nirvana tahap 5, sehingga dia mengusulkan untuk segera meninggalkan tempat ini. Tapi sayangnya Lindong menolaknya. Dia memanglah bertujuan memancing ketiga keluarga Song demi mendapatkan segel abadi tingkat langit, sehingga bisa mempercepat mereka mencapai papan peringkat. Di tengah-tengah obrolan, Moling memberikan informasi pernah bertemu dengan Lin Langtian. Selain sikapnya sangatlah aneh,
kekuatannya juga meningkat pesat, bahkan mampu mengalahkan seorang Nirvana tahap 4 dengan sangat mudah. Perkataan barusan langsung membuat Xiao Dio meminta Lindong untuk berhati-hati. Pasalnya jika Lin Langtian bisa memasuki sekte super, maka keselamatan keluarganya pastilah terancam. Di saat Lindong terdiam dan membenarkan ucapan barusan, Xiao Yan tiba-tiba saja kembali menunjukkan tanda-tanda terobosan, sehingga Lindong segera meminta seluruh anggota untuk menjaganya. Tidak membutuhkan waktu yang lama, anggota dari dinasti Iblis Langit akhirnya menunjukkan diri. 别让任何人打扰他。 Nah, ketiga orang ini berasal dari keluarga Song sesuai dengan perkataan Mo Ling sebelumnya. Mereka bernama Song Kui, Song Zhen, dan Song Ba. Tujuan mereka jelas menargetkan Lindong demi merebut warisan Sekte Agung dan segel abadinya. Tapi jelas setiap anggota menolaknya dan langsung memulai baku hantam. Di saat Mo Ling dan Su Rao menghadapi Song Ba, Xiao Dio lantas menghadapi Song Kui, sedangkan Lindong menghadapi Song Zhen. Meskipun Lindong mampu menggunakan pusaka naga langit untuk menghancurkan naga tanah, tapi sayangnya hal tersebut tidaklah berhenti. Pasalnya Song Zhen bisa melepaskan teknik tersebut sesuka hatinya. Pertarungan sengit antara Lindong melawan Song Zhen yang berada di ranah Nirvana tahap 5 jelas menarik perhatian banyak praktisi. Bahkan tidak sedikit dari mereka beranggapan Lindong pastilah akan kalah. Bahkan di tengah-tengah duel tersebut, Lindong secara tidak terduga terjebak di dalam formasi naga tanah. Tanpa terduga dalam situasi seperti ini, Lindong menunjukkan tanda-tanda penerobosan kerana Nirvana tahap 4 sehingga menimbulkan gonjang-ganjing. Pasalnya penerobosan di tengah baku hantam sangatlah berisiko. Bahkan Song Zhen tanpa ragu melakukan serangan untuk menggagalkan terobosan Lindong. Dalam situasi terdesak, Lindong pada akhirnya mampu menyelesaikan terobosannya dan resmi mencapai tahap 4 Nirvana. Meskipun kekuatannya meningkat pesat, tapi Song Zhen tetaplah merasa di atas angin. Bahkan dia melepaskan teknik tombak Toti pelahap. Selain memiliki kekuatan serangan menakutkan, monster tersebut dikatakan juga mampu menyerap kekuatan musuh, sehingga mengharuskan Lindong sebisa mungkin menghindari pertarungan jarak dekat. Dengan rasa percaya diri dan muak memperlambat baku hantam cuman main kejar-kejaran, Song Zhen lantas secara gila melepaskan kekuatan pelahap. Tidak ingin Xiao Yan tersedot ke dalam perut Toti, Lindong secara nekat melesat menuju arah mulut monster, membuat keadaan benar-benar sangat mencekam. Bahkan meskipun dia berhasil menyelamatkan Xiao Yan, tubuhnya justru tersedot ke dalam monster tersebut. Tepat ketika Song Zhen beranggapan pertarungan telah selesai, serta seluruh anggota merasa muak Lindong dijadikan lalapan, tiba-tiba... Dengan mengandalkan teknik pelahap, Lindong pada akhirnya berhasil membalikan situasi pertarungan. Bahkan di momen ini juga, Xiao Yan menerobos Nirvana tahap 3. Sehingga membuat rombongan Song Zhen ketar-ketir. Tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan, Lindong tetap melepaskan kurungan telapak surgawi.
Meski Song Zhen menggunakan pertahanan Toti Iblis, namun hal tersebut masih saja tidak membuahkan hasil. Pasalnya Lindong mengeluarkan Toti Pelap Iblis untuk mengurung Song Zhen. Tepat ketika Song Ba dan Song Kui memberikan bantuan, Xiao Dio lantas memerintahkan seluruh anggota bergerak menghentikan mereka, sehingga Lindong bisa menuntaskan pertarungannya melawan Song Zhen. 被吞噬的滋味。 Singkatnya, bersamaan melihat kemenangan rombongan Lindong serta membuat semua orang kagum dengan kekuatannya, babak kompetisi pertarungan akhirnya telah selesai dan menyisakan 24 teratas daftar peringkat langit. Oleh sebab itu, seorang tetua segera menggunakan formasi teleportasi untuk melanjutkan ujian memasuki Gunung Baijiao. Meski Surau dan Moling mengucapkan terima kasih atas bantuan Lindong, mereka bisa mencapai langkah sejauh ini. Hanya saja Lindong mengatakan, jika hal itu berkat adanya kerjasama Xiaoyan dan Xiao Dio yang selalu memberikan dukungan kepadanya. Di sisi lain, tepatnya di Aula Suan Barat alias Dinasti Iblis, mengetahui pertarungan ujian akan segera kembali dimulai, serta mereka juga telah menantikan waktu ini untuk melakukan pembunuhan massal. Seorang tetua lantas membawa seluruh rombongan menuju lokasi tersebut. Beberapa saat kemudian, ketika seluruh peserta bergegas pergi meninggalkan wilayah perbatasan Gunung Baijiao, rombongan Lindong tiba-tiba saja dikejutkan dengan sebuah formasi pelindung. Dan ternyata, orang yang menggunakan formasi pelindung merupakan tetua sekte Dao, salah satu sekte terkuat dari 8 sekte super. Pak tua ini bernama Wu Dao. Meskipun jumlah anggota sekte Dao tidaklah banyak, namun menurut Surau, kemampuan setiap anggota cukup hebat. Nah, demi bisa menemui Lindong, Wu Dao menggunakan tubuh klon dan bertanya apakah Lindong sudah menetapkan pilihan setelah menyelesaikan pertarungan 100 medan perang kuno untuk bergabung dengan sektenya. Meskipun sekte Dao bukanlah yang terkuat dari 8 sekte super, hanya saja Wu Dao menjamin masa depan Lindong akan jauh lebih cerah jika bergabung dengan sektenya. Nah, dikarenakan Lindong belum dapat memutuskan hal ini, serta ujian juga belum selesai, dia lantas meminta waktu untuk memikirkannya. 就让超级宗门提前来招揽。 Sesampainya di Gunung Baijiao, ketika Lindong merasa kecewa tempat ini tidak memiliki apapun, semua orang tiba-tiba saja dikejutkan dengan aura tekanan spiritual berasal dari 8 tetua sekte super. Liu Tong menjelaskan, poin yang mereka peroleh akan diperhitungkan oleh 8 sekte super. Hanya 3 orang posisi teratas memiliki hak untuk memilih sekte. Sedangkan untuk juara tahun sebelumnya telah bergabung dengan sekte Yuan, bahkan menjadi orang terkenal di seluruh wilayah Suan Timur dan berdiri di puncak ahli bela diri. Liu Tong melanjutkan, aturan bertarung daftar peringkat abadi haruslah melakukan segala cara mengalahkan setiap lawan tanpa memperdulikan hidup dan mati seseorang. Dan tiba-tiba... Meskipun kehadiran Lin Langtian mengejutkan Lindong, tapi menyadari aura kekuatan Lin Langtian cukup aneh dan kemungkinan bisa membuat Lindong kesulitan dalam pertarungan nantinya, Wu Dao lantas menawarkan diri untuk membantunya. Tapi sayang, Lindong justru menolak tawaran tersebut dengan alasan jika dia ingin menyelesaikan dendam tersebut seorang diri. Singkatnya, setelah para peserta mengerti dengan aturan sebelumnya, Liu Tong segera memulai pembagian ronde pertama. Di tangannya terdapat 24 token cahaya dibagi menjadi 12 grup sesuai energi kekuatan masing-masing. Token ini juga akan menentukan siapa lawan mereka di pertandingan ronde pertama, serta menggunakan sistem eliminasi. Alhasil, dari pemilihan token cahaya, Lindong bersama Lin Langtian harus menjadi orang pertama yang memulai baku hantam, sehingga Liu Tong meminta kedua pihak segera menuju ke arena baku hantam. Meskipun di atas arena, Lin Langtian mencoba memprovokasi Lindong bahwa mereka bisa kembali bertemu,
namun mengingat si Bebedu pernah berbuat curang dalam pertandingan keluarga dan membuat sang ayah mengalami luka cukup serius, Lindong bersumpah akan menuntut keadilan atas kejadian di masa lalu, sehingga duel sengit rival abadi tak bisa lagi terhindarkan. Di awal perbakuan taman, menyadari lawan yang dihadapi bukanlah sosok Lin Langtian yang dia kenal sebelumnya, Lindong tanpa basa-basi melepaskan segel Kaisar Naga. Sementara Lin Langtian dengan santuy menanggapi serangan tersebut, bahkan menunjukkan wujud aslinya dari esensi jiwa yang menyatu ke dalam tubuh Lin Langtian, sekaligus warisan dari Sekte Iblis untuk meningkatkan kekuatannya berkali-kali lipat. 远古的魔道武学。 Di bawah kemampuan telapak iblis, Lin Langtian merasa di atas angin, serta kembali menyombongkan diri kalau Lindong akan tewas di tangannya, sehingga Lin Langtian secara brutal melepaskan telapak iblis. Meski Lindong mengerahkan auman pembunuh suara naga memblokir serangan tersebut, namun hal ini masih percuma saja, sehingga memaksa Lindong menggunakan teknik naga langit hujan kembali melanjutkan duel baku hantam dan bertahan di bawah gempuran sinar iblis kuno. 我看你能挡我多少次！ Tepat ketika semua orang mencemaskan nasib Lindong dan beranggapan jika pertarungan telah berakhir, Lindong justru memanfaatkan Toti Naga Iblis untuk menyerap seluruh kemampuan sinar iblis sehingga dapat membalikkan situasi pertarungan. Merasa tidak terima atas kejadian barusan, serta Lindong juga berniat adu kemampuan, Lin Langtian terlihat mengaktifkan teknik catatan iblis kuno. Kemunculan teknik ini jelas mengejutkan Wudao. Pasalnya kemampuan tersebut adalah peninggalan tetua iblis kuno. Sementara di atas arena pertarungan, baik Lindong bersama Lin Langtian terlihat melepaskan teknik andalan masing-masing. Menyadari teknik kurungan telapak tangan surgawi belum mampu melumpuhkan Lin Langtian, Lindong terlihat memadatkan energi spiritual ke dalam tekniknya, sehingga menciptakan energi padat setiap telapak surgawi yang dilepaskan, bahkan membuat Lin Langtian tersungkur lemas. Menyaksikan duel baku hantam barusan jelas membuat Qin Tian ketar-ketir. Pasalnya jika dia benar-benar melawan Lindong, kemungkinan persentase kemenangannya sangatlah kecil. Pasalnya Lindong memiliki banyak teknik andalan. Di sisi lain, dengan penuh ambisi liar memikul tanggung jawab untuk mencapai kejayaan keluarga utama, dan tidak mungkin kalah dari keluarga cabang yaitu Lindong, Lin Langtian kembali melanjutkan duel pertarungan, serta memiliki tekad untuk membunuh seluruh dinastian maupun semua anggota Lindong. Merasa kesal ngedengerin bebacot Lin Langtian kayak emak-emak gak ada habisnya, Lindong lantas menjadikan Lin Langtian samsak tinju. Waduh, ini orang kasihan betul ya guys ya. Tidak ingin melewatkan kesempatan tersebut, bahkan melihat Lin Langtian terkucur lemas, Lindong segera melepaskan telapak surgawi. Bukannya gentar menghadapi serangan tersebut, Lin Langtian secara diam-diam menggunakan tombak iblis untuk membalikkan situasi pertarungan, sehingga memaksa Lindong mengeluarkan segel Kaisar Naga untuk memblokir tombak tersebut. Di saat Hong Ling merasa terpukau melihat kedua orang ini yang berasal dari dinastian tingkat rendah tetapi memiliki kemampuan overpower, Wudao justru dibuat Herman dengan serangan Lin Langtian. Pasalnya tombak iblis mampu membunuh seorang nirvana tingkat 5. Sementara itu, sambil menunjukkan ekspresi menakutkan, Lin Langtian secara tidak terduga kembali menggunakan pengorbanan esensi jiwa. Hal itu dia lakukan untuk membunuh Lindong, serta menepati janjinya terhadap tetua iblis kuno. 林东危险了。
灭一切。竟然以元神祭祀武学之灵。 Meski dalam posisi tidak menguntungkan, bahkan dihadapkan oleh proyeksi tubuh iblis kuno, Lindong telah menggunakan lonceng naga hijau untuk bertahan di bawah kemampuan Lin Langtian, bahkan mengombinasikannya dengan segel Kaisar Naga. Menyadari setiap kemampuan yang dilepaskan Lin Langtian bisa memulihkan energi segel Kaisar Naga, Lindong justru secara ugal-ugalan terus memprovokasi Lin Langtian. Meskipun si bebeduk seringkali menganggapnya seorang jenius dari keluarga utama, namun Lin Langtian gak mampu menembus pertahanan miliknya. 似乎在挑衅你苍天。他以前说话行事，林顿大哥，怎么感觉怪怪的？做梦去吧！ Tepat di saat emosi Lin Langtian tidak terkendali, serta mengetahui energi kekuatan segel Kaisar pulih sepenuhnya, Lindong tanpa basa-basi menggunakan jiwa naga untuk bertarung melawan proyeksi tubuh iblis. 那是龙鳞。 Kejadian barusan jelas menarik perhatian Wudao. Pasalnya, Lindong meminjam kekuatan Lin Langtian untuk memulihkan jiwa naga, sehingga dia beranggapan jika perhitungan Lindong sangat cemerlang ketika mengambil tindakan. Di sisi lain, meski duel sengit jiwa naga dan proyeksi tubuh iblis berjalan seimbang, bahkan Lin Langtian meremehkan kemampuan Lindong. Sang MC pada akhirnya menunjukkan wujud asli naga langit dari teknik formasi naga dan melakukan pertarungan jarak dekat. Bahkan setiap kemampuan yang dilepaskan Lindong tidak hanya menghancurkan proyeksi iblis kuno, tetapi juga berhasil melumpuhkan Lin Langtian. Sambil menghampiri Lin Langtian, Lindong menjelaskan tujuan awal berlatih kultivasi hanya untuk membalaskan dendam bapaknya. Meski Lin Langtian menegaskan bahwa dirinya tidak mungkin kalah dari keluarga cabang, namun mengingat semua kisah perjalanannya di masa lalu, Lindong membulatkan ambisinya untuk menuntaskan dendam tersebut. 我会打败那个人。蝼蚁家的人，百倍还！分家剑肘，要了你的命！ Pada awalnya, semua orang beranggapan jika Lindong keluar sebagai pemenang. Namun hal mengejutkan benar-benar terjadi. Lin Langtian justru mengeluarkan sebuah token formasi iblis untuk menjalankan perintah dari tetua sekte iblis, sehingga membuat suasana berubah menjadi kepanikan. Melihat formasi penyegel langit mulai terbentuk, hal itu seketika mengejutkan Wudao. Pasalnya setelah formasi ini diaktifkan bisa menjadi petaka untuk 8 sekte super. Sehingga dia menduga jika sekte iblis telah mempersiapkan rencana ini cukup matang dan menahan seluruh tetua sekte super dalam kurungan penjara formasi. Merasa muak dengan aksi misterius tersebut, Liu Tong lantas meminta pemimpin sekte iblis menunjukkan diri. 好强的威压！ Kemunculan Zheng Zong dari wilayah Suan Barat tidak hanya menggemparkan seluruh orang. Liu Tong sendiri justru merasa dirugikan atas tindakan tersebut. Pasalnya wilayah Suan Timur dan Barat memiliki aturan tidak mengganggu satu sama lain. Tapi kenapa Zheng Zong membawa seluruh pasukan untuk mengganggu jalannya pertandingan 100 kelompok? Selain menegaskan bahwa Liu Tong akan mengetahui rencananya, Zheng Zong segera memerintahkan seluruh pasukan membentuk formasi penyegel langit untuk menguasai wilayah Suan Timur.
Di tengah-tengah situasi kepanikan, meski Liu Tong mencoba mengirim pesan jiwa kepada sekte lain, tapi sayangnya tindakan barusan langsung digagalkan Zheng Zong. Dia juga menjelaskan selama mereka berada di dalam formasi ini, benda ataupun aura kekuatan sekalipun tidak bisa menembus formasi penyegel langit. Dengan begitu, semua orang yang berada di luar formasi tidak akan menyadari keberadaan hal ini. Meskipun formasi penyegel langit dikenal harta karun paling murni, tapi Lu Tong tidak mempercayainya, sehingga dia meminta seluruh tetua untuk melepaskan kekuatan spiritual menghancurkan inti formasi penyegel langit. Sementara itu, meski Qin Tian mengungkapkan ranah kultivasinya di tahap nirvana tingkat 6 dan secara ugal-ugalan melawan anggota Suan Barat, namun sayangnya dia harus tersungkur lemas pasca menerima serangan dari seorang anggota di tahap nirvana tingkat 7, sehingga membuat pihak sekte super dalam ancaman cukup serius. 云玉倒是有点东西，仅凭一缕元神就能复活。 Mengetahui seluruh medan perang wilayah Suan Timur akan terserap ke dalam formasi penyegel langit, serta mereka juga hanya memiliki satu cara untuk menghancurkan formasi inti, Lindong meminta kedua rekannya untuk menghentikan aksi tersebut. Meski Xiao Dio bilang rencana Lindong tidak semudah membalikan tangan, bahkan pusat formasi tidak mudah dihancurkan, dan area tersebut dijaga seorang Jenderal Might hidup lebih kuat dari sebelumnya, tapi Lindong tidak memperdulikan hal tersebut. Dia lantas bergerak menuju lokasi pusat formasi, sehingga Xiao Dio bersama Xiao Yan mau tidak mau mengikuti aksi nekat Lindong. Meski Jenderal Iblis melepaskan teknik spiritual untuk membunuhnya, namun Lindong memanfaatkan boneka langit untuk memblokir serangan tersebut dan menggunakan tinju naga mengelabui Jenderal Iblis. Sementara Xiao Yan, Xiao Dio, dan boneka langit berjuang keras menahan pergerakan sang jenderal sehingga memberikan waktu kepada Lindong menuju pusat inti formasi penyegel langit. 难道他是想？ Meski para bawahan melakukan serangan dari segala arah untuk menghentikan Lindong, tapi dengan mengandalkan raungan naga hitam, Lindong berhasil melewati anggota sekte iblis, bahkan secara nekat menggunakan tubuh guntur untuk menghadapi kesengsaraan angin dan petir. Oleh sebab itu, Zheng Zong kembali memerintahkan seluruh bawahan untuk menghentikan aksi tersebut, dan ternyata... 他是要渡风力劫？ 二阴天符式。 Tepat di momen ini, ketika Zheng Zong dibuat panik serta meminta Jenderal Iblis melakukan tindakan, rekan-rekan Lindong bergegas untuk menghadang aksi sang jenderal, sehingga membuatnya terpaksa melepaskan simbol pengunci langit. Dalam situasi terdesak, bahkan nyawanya juga hampir melayang, Lindong justru menggunakan topi pelahap untuk menyerap bencana angin petir dan simbol pengunci langit, dan membuat sang jenderal menerima serangan balik dari kemampuan tersebut. 竟能操控雷劫！ Nah, ternyata kekuatan topi iblis hanyalah sebuah kedok untuk menyerap energi kedua pihak, di mana kekuatan sejati Lindong berasal dari teknik simbol pelahap dan batu misterius. Inilah yang menjadi alasan kenapa sang MC bisa menahan kesengsaraan angin petir dan mengubahnya menjadi kekuatannya sendiri. Tidak berselang lama, dengan tekad penuh keyakinan, Lindong pada akhirnya tiba di lapisan ketiga kesengsaraan angin petir. Meski Xiao Dio bersama rekan-rekannya merasa terkejut dan mempertanyakan bagaimana cara Lindong bisa melewati kesengsaraan angin petir, Lindong justru berhasil menghancurkan formasi lapisan ketiga penyegel langit. Merasa janggal dengan aura sebelumnya, calon bini Lindong alias Lin Qingzu segera memerintahkan seorang pelayan untuk memberitahu kejadian ini kepada guru mereka, sementara dirinya akan memastikan aura tersebut. Singkat cerita,
Melihat seluruh anggota Suan Barat memperbaiki formasi inti, semua peserta maupun rombongan Lindong bekerja sama untuk menghancurkan formasi tersebut dan menggabungkan seluruh kekuatan. Mendengar salah satu bawahan jika mereka tidak mampu menahan segel formasi, Zheng Zong tanpa basa-basi melepaskan teknik jiwa untuk menyerap energi spiritual semua orang. Dengan begitu dirinya bisa memperbaiki pusat inti formasi penyegel langit. 精神力可培养我，快去帮他！ Sementara itu, ketika Lindong masih memikirkan cara mengatasi teknik jiwa Zheng Zong untuk melindungi semua orang, Wu Dou lantas mengatakan jika mereka lah yang bisa mengalahkan Zheng Zong. Oleh sebab itu, dia meminta Lindong untuk menarik perhatian Zheng Zong selama mungkin, sehingga para tetua bisa menghancurkan penjara ruang. Meskipun Xiao Dio mengatakan tugas ini sangatlah berat dan persentase keberhasilannya juga sangat kecil, namun dengan penuh keyakinan, Lindong mengatakan jika dia ingin mencoba simbol surgawi setelah melakukan terobosan. Oleh sebab itu, baik Xiao Yan dan Xiao Dio segera melepaskan teknik andalan masing-masing untuk membantu Lindong menghancurkan formasi segel, sehingga memancing kemarahan Zheng Zong. Menyadari teknik yang dilepaskan Zheng Zong bisa membahayakan semua orang, Lindong segera menggunakan lonceng naga hijau untuk bertahan di bawah amukannya. Bahkan melihat Lindong dalam posisi terdesak, semua orang lantas bekerja sama memberikan energi spiritual untuk memperbesar lonceng naga hijau, sehingga membuat mereka bisa aman sementara waktu. Melihat lonceng naga hijau mengalami retakan dihantam serangan Zheng Zong, bahkan kekuatan Lindong hampir mencapai batas. Semua orang kembali menyalurkan energi spiritual untuk membantu Lindong mempertahankan lonceng naga hijau. Dalam situasi ini, tetua sekte Dao menjelaskan kepada Lindong kalau cahaya putih Zheng Zong hanyalah tubuh jiwa dari tubuh aslinya. Selama Lindong mampu menyerang dalam satu kali serangan, maka dia bisa mempengaruhi tubuh asli Zheng Zong, bahkan membuat semua tetua terbebas dari kurungan penjara iblis. Nah, dikarenakan setiap ucapan tersebut memanglah kenyataan, Lindong secara nekat menggunakan formasi naga langit. Meskipun tindakan ini mengejutkan Xiao Dio, serta menjelaskan formasi naga langit akan menguras energi kekuatannya, namun demi bisa menyelesaikan tugas, Lindong tetaplah membulatkan tekad melepaskan raungan naga langit. Dan ternyata... Tepat di momen ini, ketika Zheng Zong merasa di atas angin dapat membunuh Lindong serta mengakhiri pertarungan tersebut, sang MC tanpa terduga memanfaatkan waktu untuk mengambil cahaya putih di telapak tubuh klon sehingga mempengaruhi jiwa asli Zheng Zong. Namun hal itu berdampak buruk untuk Lindong. Dia merasakan aura kegelapan menyiksa tubuhnya secara perlahan. Tidak ingin membiarkan Lindong mati seorang diri, baik Xiao Dio dan Xiao Yan telah menunjukkan kesetiaan mereka dan bersama-sama melewati suka maupun duka. Kejadian ini jelas menarik perhatian semua orang, sehingga mereka rela mengorbankan diri demi kelangsungan medan perang kuno. Secara bersamaan, melihat pikiran Zheng Zong terganggu oleh serangan barusan dan para tetua juga berhasil membebaskan diri dari kurungan penjara iblis, Zheng Zong justru merasa kesal atas tindakan sebelumnya, sehingga dia berniat untuk membunuhnya. Tapi... Kemunculan King Zhu sekaligus anggota Istana Sembilan Langit seketika membuat Zheng Zong ketar-ketir. Oleh sebab itu, dia segera memerintahkan seluruh bawahan pergi meninggalkan halaman Sekte Super dan menegaskan jika suatu hari nanti medan perang wilayah Suan Timur akan menjadi wilayah Suan Barat. Pasca kepergian rombongan Zheng Zong, suasana pertemuan dua sejoli ini berubah canggung setelah Lindong memanggil nama King Zhu. Hanya saja King Zhu pura-pura nggak kenal sama Lindong.
dan kembali mengingat janji Lindong kalau dirinya akan hadir di kompetisi 100 medan perang kuno. Meski pada saat itu, King Zhou tidak mempercayai janji laki-laki yang cuma manis di awal doang, namun Lindong menegaskan bahwa jika suatu hari nanti dia akan berdiri di hadapan King Zhou dengan kemampuannya sendiri dan memanglah pantas untuk menjadi miliknya. Waduh, yang kayak gini baru lelaki sejati ya guys ya. Nggak kayak kalian janji doang malah ninggalin ya kan. Meskipun King Zhou tidak pernah menyangka Lindong bisa memenuhi janjinya dan mencapai nirvana tingkat 4 dalam beberapa tahun, tapi dikarenakan King Zhou masih ada tugas yang harus diselesaikan, dia lantas pergi meninggalkan tempat ini serta menangkap seluruh pasukan Shuan Barat. Singkat cerita, setelah masalah di tempat ini teratasi, Liu Tong pada awalnya berniat untuk melanjutkan pertandingan, namun Wu Dao menolaknya dengan alasan jika melihat penampilan Lindong menyelamatkan semua orang, Lindong seharusnya menjuarai perang 100 dinasti. Oleh sebab itu, Wu Dao meminta pendapat kepada seluruh tetua tentang hal ini. Alhasil, dengan pemilihan hak suara yang ditetapkan semua tetua 8 sekte super dan mereka setuju pendapat Wu Dao, Liu Tong segera mengumumkan bahwa Lindong keluar sebagai juara pertama dalam perang 100 dinasti dan berhak memilih sekte dari 8 sekte super. Meski Liu Tong mengatakan setiap juara bisa menjadi murid sekte Yuan untuk mendapatkan latihan khusus dan perlindungan kuat, namun Lindong menolaknya dengan alasan jika dia telah menetapkan pilihannya untuk bergabung dengan sekte Dao. 动决定加入道宗。 1 bulan kemudian, tepatnya di kediaman keluarga Lin, kabar bahagia Lindong sampai di telinga seluruh tetua, sehingga mereka langsung mengadakan rapat di aula keluarga Lin. Meski dua orang ini beranggapan jika orang tersebut adalah Lin Langtian, namun tetua Wang Zhou menepis anggapan barusan dan mengatakan salah satu perwakilan keluarga mereka bukan hanya melampaui kemampuan jenius para jenius sekte super, tetapi juga berhasil memenangkan juara 100 perang kuno dan memutuskan bergabung dengan sekte Dao. Orang tersebut adalah Lindong. Di saat semua orang tercengang mendengarkan hal tersebut, Wang Zhong lantas meminta seseorang untuk mengangkat jabatan Lin Zentian menjadi tetua klan. Jika ada yang keberatan dengan hal tersebut, serta menghancurkan nama baik keluarga cabang Kotayan, maka posisi jabatan akan dihapus. Tidak peduli berasal dari keluarga cabang ataupun inti. Wadidaw, ending yang sangat-sangat membagongkan sekali ya guys ya. Waduh, alamat bakalan nunggu sampai lumutan lagi. Sekalinya rilis langsung udahan ya guys ya. Ya mau gimana lagi, namanya juga Donghua series ya kan. Suka dibikin penasaran ya kan. Oke lah guys, mungkin segitu dulu untuk pembahasan kisah perjalanan Baginda Lindong di season kali ini. Terima kasih banyak banget yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa bantu like dan share ya guys ya. Di sini Abang Frengsi, Ketua Sekte, mau ngopi dulu. See you and bye. Make yourself unstoppable, dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put